Ya, Nasan konnichiwa. Kembali lagi di pelajaran bahasa Jepang dan sekarang sudah masuk bab 14 dari buku Sochukyu Nihongo Dai Juyoka. Kita langsung masuk ke materinya ya. Jadi sebelumnya aku mau jelasin dulu materinya itu tentang pola memberi dan pola menerima. Nah, jadi teman-teman bisa simak sekarang ya. Nah, lanjut ke partikel wa ni o akimashita. Nah, untuk akimashita tersendiri artinya itu memberi ya teman-teman, dan ini juga bisa dilihat mastanya tersendiri, berarti ini kalimat lampau. Jadi ditujukan untuk kalimat lampau dari agemas jadi agemashita. Untuk contohnya tersendiri bisa kita lihat di sini. Yang pertama itu subjek. Jadi watashi wa, baru subjek kedua Kim sang ni, lalu chokoreto kata benda, baru akemashita. Jadi yang pertama tuh yang harus teman-teman ingat yaitu yang pertama subjek, lalu partikel wa, lalu subjek kedua kimsang yang tadi, lalu partikel ni, lalu kata benda, lalu partikel o, lalu akemashita. Kita bisa dilihat sendiri di sini ada contohnya. Kita masukkan langsung watashi wa kimsang ni presento o akemashita. Jadi yang artinya saya memberikan hadiah kepada Kim-san. Jadi bisa di sini kasih okasi. Jadi ini bisa kita lihat juga tinggal ubah-ubah kata bendanya tersendiri ya. Sisanya juga kita bisa misalnya nih, watashi wa Sara-san ni okasi o agemashita. Jadi saya memberikan cemilan kepada Sara-san. Nah, di sini juga ada beberapa latihan contoh soalnya. Teman-teman bisa kerjakan supaya bisa menguasai pola kalimat ini. Nah, lanjut ke pola kalimat yang partikel wa, ni, o, te. Nah, ini te-nya kok ada gitu. Kenapa? Karena ini menunjukkan kata kerja sambung. Jadi kayak pola perubahan kalimat te. Kata kerja te. Teman-teman udah pelajari sebelumnya. Jadi kayak misalnya kau yang artinya membeli, jadi kaimas. Lalu kalau pola perubahannya ke bentuk T yaitu katte. Nah, jadi sama aja, tinggal masukin rumusnya seperti contoh ini. Watashi wa Kim-san ni Chugoku go o oshiete agemashita. Jadi yang artinya saya memberikan pelajaran bahasa Cina kepada Pak Kim atau Tuan Kim. Nah, jadi teman-teman harus ingat di sini, harus ingat pola perubahan kata kerja ya, kayak misalnya kata kerja satu golongannya ichiri, binimi, gi, shi. Nah, itu juga teman-teman harus hafal ya lebih tepatnya, dan juga paham. Lalu kata kerja golongan kedua sheru, apa ya, kaeru, nah dan lain-lain sebagainya. Teman-teman bisa juga pokoknya dalam intinya ini harus bisa membedakan mana kata kerja golongan kedua, perubahan kata kerja golongan kedua, dan pola perubahan kata kerja ke satu dan ketiga dan sebagainya. Nah, teman-teman bisa kerjakan contoh soal di sini supaya makin mahir. Lanjut, kita ada pola moraimashita. Moraimashita ini bisa diartikan sebagai kita menerima, kayak pola menerima, karena menerima berarti jatuhnya past tense, berarti ada bentuk mastanya. Jadi ini dalam hal yang menandakan bahwa kalimat ini bentuk lampau begitu. Jadi kayak bisa dilihat dari contohnya, watashi wa wan-san ni hana o moraimashita. Saya menerima bunga dari wan-san. Nah,
Untuk pola kalimatnya tersendiri itu sama kayak Agemaster tadi, cuman gantinya tuh tinggal digantinya itu hanya kalimat yang berakhiran moraimashita saja. Nah, berikut ada contoh soal teman-teman bisa kerjakan. Ini saya bantu nomor 1 nih, Michiko dan Tegami. Nah, bisa diartikan sebagai watashi wa Michiko-san ni tegami o moraimashita. Jadi saya menerima surat dari Michiko-san. Lanjut. Nah, untuk di sini ada sama seperti yang te moraimashita. Kan tadi te agemashita. Untuk bentuknya sendiri sama ya, untuk menandakan bahwa ini kata kerja sambungan. Jadi kayak misalnya watashi wa wan-san ni chugoku go o oshiete moraimashita. Jadi yang artinya saya menerima pelajaran bahasa Cina dari Wan-san gitu. Kenapa gak pakai gak usah pakai T juga kan, biar gak ribet, gak masalah. Gak bisa teman-teman, karena supaya ini tuh menandakan bahwa ada kayak keberadaannya, bahwa kita tuh diajarkan sebagai kayak misalnya kalau di sini kan oshiete, berarti kita diajarkan, kita menerimanya dengan sepenuh hati gitu. Jadi ini juga bisa bersifat pujian juga ya untuk tersendiri, tapi ya harus yang dengarnya yang berkaitan dengan kalimat tersendiri itu gitu. Nah, di sini juga ada beberapa contoh soal. Kita coba masuk ke contoh soal yang ini ya. Kim-san ga Nihongo no jisho kashimasu. Nah, berarti bentuk pola kalimatnya yang te moraimashita itu, watashi wa Kim-san ni Nihongo no jisho, kamus bahasa Jepang, o kashite moraimashita. Jadi saya menerima pinjam kamus bahasa Jepang dari Kim-san gitu. Di sini ada beberapa soal juga, teman-teman bisa coba supaya bisa lebih paham lagi tentang pola te moraimashita ini. Lanjut ke pola kuremashita. Nah, untuk tersendiri pola kalimat ini tersendiri itu sama kayak moraimashita, hanya saja kuremashita ini lebih simpel diingatnya tuh kayak ini berdasarkan ruang lingkup kita. Ruang lingkup kita seperti saya atau adik saya atau kakak, anak saudara, keluarga, bapak, ibu, nenek, sampai wah cicit. Nah, kayak gitulah teman-teman. Jadi kayak pola ini yang berada di lingkungan kita lah tersendiri. Dan ini juga termasuk cukup singkat ya. Seperti kan kayak tadi pola moraimashita itu kan kayak seperti menandakan panjang juga ya, mungkin kadang suka juga susah diingat. Nah, kalau ini tuh kayak bentuk kita menyampaikan bahwa kita menerima juga, jadi kayak bentuk simpelnya lah. Nah, bisa dilihat dari contohnya tersendiri nih, Wan-san ga watashi ni hana o kuremashita. Nah, yang ditanda kurung ini sebenarnya ini hanya opsional ya, teman-teman bisa masukin atau enggak juga sama saja artinya. Nah, tapi karena ya kita emang gak mau ribet gitu ya, kayak ini misalnya Wan-san ga hana o kuremashita juga bisa gitu. Jadi misalnya di dalam contoh ini juga Wan-san ga presento o kuremashita. Nah, sebagaimana halnya dengan contoh-contoh soal berikut juga tinggal teman-teman kasih juga subjeknya berbeda dan juga kata bandanya berbeda. Ya intinya berarti teman-teman hanya hafal di sini bentuknya mudah ya, hanya partikel ga, lalu kata benda, baru partikel o, lalu kuremashita. Lanjut. Nah, nanti daga oshiete kuremashita. Nah, ini juga sama kayak tadi te moraimashita, te agemashita. Nah, jadi yang sudah dibilang tadi ini untuk melengkapi agar akan adanya suatu, bisa dibilang kayak pekerjaan yang dilakukan gitu. Kayak misalnya Wan-san ga Tanaka
Tanaka-san ni jitensha o moraimashita nih, yang contoh soal nomor 1, watashi wa Tanaka-san ni jitensha o moraimashita. Nah, untuk bentuk diubahnya seperti pola te kuremashita, berarti di sini kan jitensha itu berhubungan dengan sepeda. Berarti kita kayak diajarkan pelajaran sepedanya bukan gitu ya. Jadi kayak kita diajarkan untuk bersepeda supaya bisa lancar bersepedanya. Jadi si Tanaka-san. Nah, jadi untuk pola kalimatnya tersendiri bisa dikatakan seperti ini. Tanaka-san ga jitensha no jugyo o oshiete kuremashita. Oshiete memberikan pengajaran. Jadi teman-teman tuh kalau misalnya di yang pola te kuremashita, te agemashita, dan te moraimashita, itu tuh teman-teman harus hafal perubahan kata kerja golongan 1, kata kerja golongan 2, dan kata kerja golongan 3. Itu saja sih teman-teman untuk mempermudahnya. Nah, ini juga ada beberapa contoh soal lagi. Teman-teman bisa untuk mengerjakannya, jadi sambil ditulis dan sambil dihafalkan atau dipahami juga, supaya agar teman-teman bisa fasih dalam bahasa Jepang ini. Juga beberapa seperti itu soalnya nih, kayak kan ini kan diperuntukkan dalam watashi nih. Sini si Tanaka-san nih. Tanaka-san tuh shiroi satsu. Nah, shiroi satsunya berarti dia memberikan di shiroi satsu tuh kayak baju putih, shirt putih gitu kayak. Jadi kayak untuk pola kalimatnya tersendiri, kayak watashi wa Tanaka-san ni shiroi satsu o moraimashita. Jadi sini juga bisa dibilang kayak pola kalimat bentuk kuremashitanya Tanaka-san ga, watashi ni-nya itu opsional ya, tapi biar gak terlalu ribet gitu, jadi mending dihilangkan saja. Jadi kayak Tanaka-san ga shiroi satsu o kuremashita gitu. Atau enggak, jika dibelikan shiroi satsu, jadi tinggal tambahin shiroi satsu o katte kuremashita begitu. Katte kau ya, kau pola kalimat 1, kalimat kata kerja 1. Nah, kalau ini pola kalimat pertanyaan gitu. Kayak anata wa dare ni nani o akimashita ka? Karena ini pola kalimat bertanya hendak memberi. Jadi kayak misalnya orang lawan bicara kita bertanya, kepada siapa kamu memberi misalnya handphone ini gitu, kayak kepada siapa kamu memberikan handphone ini gitu, atau memberi pinjam handphone ini gitu. Jadi untuk pola tersendirinya kayak begini ya teman-teman. Nih, Kim-san wa dare ni strappu o agemashita ka? Kim-san wa Bir-san ni strappu o agemashita. Bisa dilihat strappu. Ini contohnya ya teman-teman, strappu. Nah, di sini juga sebenarnya kita bisa ubah ke misalnya moraimashita. Jadi tinggal tambahkan ka-nya. Ini untuk kalau misalnya partikel pertanyaan, kita jangan lupa dengan kalimat kata ka, huruf K ini nih, agemashita ka. Jadi kayak itu kayak bertanya, kayak kalau misalnya orang Indonesia dari siapa kah gitu, itu kan kalau yang kita dengar sehari-hari seperti itu. Jadi yang patut diingat di sini, yang pertama itu adalah subjek, lalu partikel wa, lalu kata tanya dare siapa, lalu partikel ni, baru kata benda, baru o agemashita. K-nya jangan lupa, agemashita. Untuk
soal-soalnya tersendiri ya sudah tersedia tadi di slide-slide, teman-teman bisa putar kembali supaya teman-teman juga bisa kerjakan dengan baik. Ja kore wa jugyo wa ijo desu. Gambatte kudasai. Otsukaresama desu. Arigatou gozaimasu. Minasan konnichiwa. Kembali lagi di pelajaran bahasa Jepang. Jadi kita masuk ke bab 15 dari buku Manabu Nihongo. Nah, untuk bahasa menengah ya ini Sochukyu Nihongo. Dari bab 15. Nah, di sini tuh kita akan mempelajari pola ni narimashita, lalu pola suru koto desu, lalu pola koto ga dekimasu, lalu pola ni naruto. Jadi kayak kita akan membahas soal di sini kebanyakan partikel ni ya, partikel ni naruto, ni narimashita dan lain-lain sebagainya. Nah, mari kita masuk ke yang pertama. Pola 1. Yang pertama ini berhubungan dengan kata sifat. Jadi misalnya di sini kan kita dijelaskan bahwa yang pertama atsui plus narimas. Jadi di sini kata sifat dulu, lalu dikasih narimas. Nah, narimas itu kayak menjadi ya artinya teman-teman. Untuk atsui tersendiri di sini dibilangnya panas. Jadi ini untuk menunjukkan suatu sifat sifat keberadaan tersendiri. Jadi kayak menunjukkan kayak perubahan. Kalau di sini contohnya perubahan cuaca seperti atsui narimashita. Bukan atsui narimashita karena ini partikel. Karena ini kata sifat i, itu berarti kita tambahkan ku di dalamnya. I-nya dihilangkan menjadi ku. Jadi atsuku narimashita. Kenapa nggak narimas? Karena kan ini kan sudah menjadi kayak sudah menjadi, dibilang katanya juga sudah menjadi, berarti itu masuk ke past tense. Jadi atsuku narimashita seperti itu. Kalau begini karena di gambar ini samui ya teman-teman, dingin. Jadi samui itu kata sifat golongan pertama. Jadi samuku narimashita seperti itu. Lalu yang kedua ini kata sifat golongan kedua, yaitu kata sifat na. Misalnya bisa lihat dari sini beliau dari yang emang kurang mahir dalam bersepak bola, jadi mahir karena latihan jadi mahir dalam bersepak bola. Jadi di sini bisa dilihat polanya. Yang pertama kata sifat na yaitu jozu, lalu ditambahkan narimas. Jangan lupa narimasnya teman-teman ya. Nah, di sini bukan jozuku ya teman-teman, karena ini partikel ya, karena ini kata sifat na, berarti di sini dimasukkan jadi jozu ni narimashita gitu. Nah, bisa dilihat nih contoh kalimatnya. Sakka ga jozu ni narimashita. Dari yang awalnya heta menjadi jozu. Begitu teman-teman. Nah, watashi wa benkyou ga tanoshiku narimashita. Nah, untuk artinya tersendiri yaitu berarti saya menikmati, saya menjadi senang ketika belajar. Benkyou ga tanoshiku narimashita. Berarti yang awalnya emang saya tidak suka belajar, tidak senang belajar, jadi senang belajar gitu. Jadi pada kalimat dengan pola ini, partikel yang digunakan itu ga teman-teman ya. Jadi kayak untuk menunjukkan keberadaan suatu predikat, atau bisa dibilang jutsugo-nya teman-teman. Nah, ini yang tadi ya, bunyi kata i pada kata sifat i-nya hilang, jadi digantikan ku. Kalau na berarti tidak ada perubahan bunyi, lalu diberi partikel ni gitu. Nah, pola ini digunakan untuk mengungkapkan perubahan atau hasil perubahan. Biasanya diartikan menjadi, seperti yang dibilang tanoshiku narimashita, jadi senang.
jozu ni narimashita, jadi mahir. Baru bisa juga daigakusei ni narimashita, jadi mahasiswa. Jadi yang awalnya dari gakusei yang pelajar SMA gitu, koukosei, lalu menjadi daigakusei gitu. Nah, kalau narimashita ini yang perubahan sudah terjadi. Kalau misalnya perubahan sedang terjadi atau akan terjadi, itu narimas, teman-teman, jatuhnya. Jadi misalnya tanoshiku narimas, saya sedang, misalnya watashi wa benkyou ga tanoshiku narimas, saya sedang atau saya akan dalam hal belajar menjadi senang gitu, jadi senang. Nah, kalau misalnya sudah narimashita, berarti perubahan itu yang sudah terjadi. Jadi emang kita udah, misalnya jozu, kita sudah mahir. Kalau misalnya nihongo ga jozu ni narimasu, berarti itu sedang terjadi. Jadi kayak diibaratkan seperti prosesnya ada gitu. Lanjut. Nah, ini renshu soji o shimashita, heya ga kirei ni narimashita. Ini kayak bentuknya, bentuk soalnya itu kayak tebak-tebakan, teman-teman. Misalnya soji o shimashita, soji diibaratkan berarti ini kan membersihkan, sudah dibersihkan. Ketika sudah dibersihkan, misalnya kamar di sini contoh kata bendanya, berarti ketika sudah dibersihkan menjadi rapi atau bersih. Nah, kata yang tepat berarti heya ga, jangan lupa partikel ga-nya, lalu kirei ni narimashita. Kirei kan bisa artinya, kirei kan artinya cantik dan lain-lain. Untuk itu tersendiri sepertinya kirei ini banyak ada dua makna, ada beberapa makna malahan. Jadi kayak ada ya cantik, indah, bersih dan lain-lain. Gitu, teman-teman. Nih kondisi sebelumnya, heya ga kitanai, ini kotor, jadi kamar itu kotor. Nah, perubahan yang dilakukannya berarti kita membersihkan dong, jadi soji o shimashita. Nah, setelah hasilnya heya ga kirei ni narimashita. Jangan lupa kalau misalnya itu masih masih sedang terjadi, itu pakai narimas, pola kalimat mas. Kalau misalnya sudah terjadi atau hasilnya sudah ada, itu pakai narimashita. Nah, ini pola duanya. Jadi ini noun wa, partikel wa, lalu kata kerja baru koto desu. Nah, kalau kata kerja ru, apa sih kata kerja ru ini? Ini berarti kita di sini biasa disebut kata kerja bentuk kamus atau jisoke, atau yang biasa kita ini tuh futsuke. Futsuke itu kayak bentuk biasa. Kayak misalnya yang kita sebelumnya kita pelajarin itu mas, mashita, narimas. Itu bentuk, bisa dibilang gampangnya untuk diingat itu bentuk sopannya. Kalau ini bukan berarti bentuk tidak sopan ya, teman-teman. Jadi kita ini tuh bentuk dimana bahwa kita kepada orang yang emang sederajat sama kita ataupun di bawah gitu, kita bisa pakai ini untuk melengkapinya. Jadi perubahan untuk kata kerja doshi itu disebut juga bentuk kamus jishoke atau bentuk biasa futsuke. Itu sama aja, futsuke sama jishoke itu sama aja. Nah, yang teman-teman bisa dilihat di sini nih, ini grup 1. Grup 1 ichiri ni minde shite shi su gitu. Jadi ini aimas jadi au, kakimas jadi kaku, hanashimas jadi hanasu. Nih, ini perubahannya tersendiri. Grup 2-nya ini tabemas jadi taberu. Jadi yang masnya tinggal dihilangin jadi ru gitu. Ru semua. Lalu yang grup 3-nya ini hanya 2 kalimat saja ya, shimasuru, kimaskuru. Kimasnya ini ada 2 ya, teman-teman. Ada kimas memakai, ada kimas untuk datang. Nah, kalau yang grup 3 ini kimas yang datang, teman-teman. Kalau misalnya yang kimas yang memakai itu berada di grup 2.
Nah, kata kerja tidak bisa langsung disambungkan dengan des. Jadi harus ditambahkan koto. Jadi kayak koto, kayak menyatakan misalnya hobi. Shumi wa nan desu ka? Watashi no shumi wa hon o yomu koto desu. Nah, hobi kamu apa? Hobi saya membaca buku. Nah, kenapa nggak yon deimasu koto? Wah, itu kesalahan besar ya teman-teman. Jadi yang pertama harus diingat itu teman-teman harus merubah ke bentuk kamus atau ke bentuk biasa. Jadi yang tadinya yomimas jadi yomu. Jadi teman-teman harus hafal dulu bentuk perubahannya tersendiri. Kan sebelumnya kita belajar perubahan kata, pola kata kerja te, kata kerja mas dan lain-lain. Dan di sini teman-teman harus hafal dulu bentuk kamusnya. Lanjut ke pola kalimatnya lagi. Yume wa nan desu ka? Yume itu yang berarti di sini kata benda ya teman-teman, noun. Nounnya berarti yume. Yume wa nan desu ka? Watashi no yume wa sacho ni naru koto desu. Yang darinya narimas jadi naru baru tambah koto desu. To jibun no kaisha o sukuru koto desu. Sukurimasu. Nah, bentuk jishoke-nya atau bentuk futsuke-nya. Jadi di sini sukuru. Jadi kayak teman-teman harus hafal kata kerja pertama, kata kerja kedua, kata kerja ketiga dalam perubahannya tersendiri. Gitu. Nah, kalau ini pola kalimat ketiga yang koto ga dekimasu. Untuk yang pola kalimatnya tersendiri sama ya, kita harus merubah ke bentuk kamus atau bentuk jishoke ataupun bentuk biasa futsuke. Di sini bisa kita lihat wan-san wa sakka ga dekimasu. Wan-san wa sakka ga dekimasu. Wan-san bisa bermain bola. Dekimasu itu menunjukkan kebisaan atau kemahiran gitu dalam melakukan sesuatu. Sesuatunya itu koto ya teman-teman. Nah, misalnya wan-san wa nihongo o hanasu koto ga dekimasu. Saya wan-san bisa berbicara dalam bahasa Jepang. Tuh. Atau enggak di sini koko de interneto ga dekimasu. Di sini bisa menggunakan internet gitu. Contohnya di pola kalimat keduanya bisa diperhatikan koko de kippu o kau koto ga dekimasu. Jadi kippu itu tiket ya, seperti tiket. Kippu o kau koto, yang dari kaimas menjadi kau ya teman-teman, ya jadi bentuk biasa. Lalu partikel ga jangan lupa karena ini kan menggunakan banyak partikel ga juga. Lalu dekimasu. Nah, kalimat satu untuk nomi na dekimasu itu subjek dengan predikat saja. Nah, kalau kalimat kedua ini untuk verba. Verba tuh seperti kata kerja teman-teman ya. Kayak interneto tuh kayak bisa dibilang kan kita nyari internet. Kita untuk mengerjakan sesuatu, misalnya kita mengerjakan tugas, kita pasti butuh internet dan lain-lain, kita menggunakan partikel ga ini. Nah, subjek, objek, predikat gitu. Pola ini digunakan untuk mengungkapkan kemampuan. Biasa diartikan bisa atau dapat. Dekimasu itu bisa atau dapat. Pola 4. Verb dan to. Haru ni naru to hana ga dekimasu. Kalau ini Naruto ini ubah lagi ke bentuk biasa ya. Yang tadinya narimas jadi Naruto. Bukan Naruto anime ya, kayak Rasengan gitu, bukan gitu ya. Jadi haru ni Naruto hana ga desakimasu. Partikel to pada pola ini menggabungkan dua keadaan atau kejadian yang saling berhubungan. Jadi ada
syaratnya. Jadi kayak syarat tuh kayak misalnya Harunin Naruto. Jadi harus musim semi dulu baru bunga itu mekar gitu. Kayak jadi ada syarat, ada hasil. Nih, perhatikan verba sebelum to. Jadi pokoknya sebelum to ini ada syaratnya. Jadi anggap ini Harunin Naruto itu syaratnya. Kayak misalnya kusuri o nomanai to. Kalau tidak artinya Naruto itu atau pola kalimat to ini bisa dibilang kalau tidak. Jadi misalnya kalau tidak minum obat, demam tidak sembuh gitu. Demam tidak sembuh atau nggak akan sembuh. Bunga baru memekaran kalau sudah musim semi. Jadi ini tuh bisa diibaratkan seperti kalau, jika, dan lain-lain gitu. Jadi kayak kita tuh bisa mendeskripsikan bahwa kalau misalnya misalnya dalam contoh sudah minum obat atau tidak minum obat, pasti tidak akan sembuh. Jangan lupa partikel ga-nya teman-teman di sini. Ya, cukup dari segini. Teman-teman juga bisa coba contoh-contoh ya, nyari misalnya dari Google ataupun dari sini juga bisa teman-teman praktekkan sendiri. Dan itu saja untuk pelajaran bab 15 ini dari Manabo Nihongo. Ja, ijo desu. Mite kurete arigatou gozaimashita. Gambarimashou.